Di momen kali ini, di video kali ini aku berada di salah satu makam paling keramat di Bukabumi guys. Dan makam ini bernama Eyang Patih Joyodikdo, di mana beliau ini adalah merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang tidak tercatat dalam catatan buku sejarah. Yang pada saat itu beliau ini hidup pada era zaman penjajahan kolonial ya, yang sempat melakukan perlawanan dengan memakai ilmu kanuragan yaitu Pancasona. Dan di sini aku bersama dengan Bang Breu TV dan juga ada Mbah Sinten Mbah Ram selaku juru pelihara dari makam Eyang Patih Joyodikdo guys. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam juga. Jadi ceritanya teman-teman, di sini dulu saya pernah ngonten ya, tapi di siang hari. Sekarang ini jam setengah 10 ya. Lebih 5 menit. Jam setengah 10 lebih 5 menit. Ya Mbah, aku pengen tanya sebentar aja Mbah. Ya sekitar 3 menitan lah. Kalau malam gini Mbah ya. Di sini kan mitosnya kan memang banyak sekali para peziarah yang kesini itu sering di apa ya, ibaratnya tuh kayak dilihat-liatin gitu ya Mbak. Iya, ketemu tahu. Terus Mbak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya kalau ada yang kesini seandainya pikirannya itu tidak fokus, itu ya bisa ketemu apa saja, terutama ketemu harimau, ketemu ular yang besar itu. Dan lagi ya ketemu orang tapi tidak dikenal itu. Tapi selama Mbah Ram jaga di sini pernah juga nggak dikasih tahu? Enggak. Kalau saya enggak pernah, karena kalau sama saya ini tahu mungkin nggak berani di sini. Biarpun saya lahir di sini nggak berani di sini. Selama awal dari awal Mbah Ram jaga di sini itu kan biasanya kan masih adaptasi gitu kan? Ya. Kalau tamu memang pernah ada. Ini tamu jam 11 datang, orang dari Mojokerto, jam 11 datang. Terus dia ngetuk pintu rumah besar ini sampai 3 kali. Dia dengar orang bergurau, bercanda, ngobrol di dalam. Dia ngetuk lagi. Akhirnya dia merinding, enggak berani nerusin. Jadi dia tetap dengar suara-suara itu. Akhirnya dia belok ke samping rumah, terus ke rumah saya, cerita. Tak bilang itu nggak ada orangnya, itu kosong. Di dalam rumah ini? Iya, dari depan. Ini ya rumah yang ini ya, dari depan sana ya. Tengah tuh lah. Pintu gede itu. Orang banyak. Kayak rame gitu ya. Bergurau, bercanda, dan ngobrol gitu. Ternyata dia akhirnya merinding, nggak jadi terusin, terus dia kesini rumahku. Tak bilang memang itu rumah kosong, saya di sini kan menjaga di situ. Saya bilang, sama ya jangan diulang lagi, saya bilang gitu. Itu memang pertanyaannya beliau yang kesini itu apa punya pikiran negatif atau gimana? Ya pikirannya itu mungkin ya apa ya toh ini kingun kui bilang gitu mungkin. Kayak nggak percaya gitu. Iya, jadi akhirnya dia terdengar suara apa saja. Oh gitu ya, jadi memang karena diyakini nggak percaya, pasti tidak kepercayaannya bahwa dan di sini waktu ruahan ini kan di sini ada kumpulan ruahan. Itu pernah ada yang datang duluan, ya masih keluarga Eyang, tapi mungkin ya pikirannya juga dia tidur di kamar Eyang sendirian, yang datang cuma dia sendiri. Dia tidur di situ malam hari, dia tertidur di luar. Enggak merasa keluar, tapi kok tidur di luar. Sampai sekarang nggak berani ke sini. Pernah keras sama saya di sini, bilang sama pengurusnya, "Udah suruh nemani masuk." Enggak, aku nggak mau masuk. Enggak berani. Masuk ini masuk kemana? Masuk rumah besar nih. Dia ketemu aku di sini. Sebenarnya nih yang maaf ya Mbak ya, yang wingit itu yang di makam atau yang di rumah ini sih Mbak? Suasana lokasi ini. Di suasana lokasi ini. Iya. Yang itu orangnya sebenarnya kan hebat sekali. Asalkan kita itu pikirannya tidak macam-macam, ya nggak ada apa-apa. Kalau pikirannya macam-macam ya itu ketemu apa saja. Gitu ya Mbak ya. Ini saya kemana dulu ini? Monggo. Ke makam dulu? Ya. Atau ke dalam rumah?
enaknya ke makam dulu daripada kemalaman. Gitu ya. Ya. Lebih enak ke makam dulu ya. Ya. Oke, siap. Ini saya mau langsung ke sana ya, Mbak ya. Iya. Izin masuk ya, Mbak. Nggih, monggo-monggo. Nggih, matur nuwun. Bang Breo. Yap. Mau ngonten juga nggak? Iya dong. Karena udah jauh-jauh ya kan, sayang kalau nggak malam juga. Gitu ya. Iya dong. Oke, siap lah. Sendiri lo nanti. Yoi. Oke. Yoi. Jangan aku di belakang lo ya. Enggak dong. Aman. Oke. Aman. Bersamaan. Di belakangnya mbahnya ntar. Enggak, gantian. Oke. Gantian. Jadi Belakangku mbah. Oh, kuncinya. iya. Mbah. Mbah di belakang. Mbah. Oke guys, jadi ini kita gantian ya. Aku dulu yang explore ke sana sekalian memberikan doa. Switch saja. Mas Helmi ke makam, aku masuk rumah. Gitu. Jadi biar ketemu di sini udah beres. Oh gitu ya. Oh ya wes, jadi Bang Bro masuk ke rumahnya. Oke. Amit sewu nggih, Mbah. Nggih, kalau sampai depan gerbang, Nggih. sama disalam eyang, permisi lah. Mau masuk, suan eyang. Ya wes, Mbak, amit sewu nggih. Oke guys. Wuhu. Mantap. Semuanya haji-haji. Iya. Ini dupa ya. Saya membawa dupa. Ya syarat orang Jawa gitu aja. Ampun. Nun sewu. Nggih. Oke teman-teman, ini aku dibawakan kunci ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, untuk video siangnya nanti aku sertakan link di sini ya, ataupun di kolom deskripsi ya. Mana nih, aku lupa nih. Jadi videonya itu setahun atau 2 tahun yang lalu gitu, yang aku inget, yang video di siang hari. Jadi aku masuk ke makam dan ke dalam rumahnya beliau ya. Mit sewu. Permisi. Assalamualaikum ahli kubur. Nun sewu nggih Mbah Joyo Digdo. Belum apa-apa, merinding men. Jadi di bulan puasa ini katanya banyak makhluk-makhluk tak kasat mata ini yang terbelenggu ya. Jadi bukan makhluk tak kasat matanya teman-teman yang dimaksud. Maksudnya itu yang dibelenggu itu sifat dari manusianya itu sendiri. Gitu guys. Oke, jadi untuk makhluk tak kasat mata ini tetap ada ya. Dan buat teman-teman di sini yang berpuasa, selamat berpuasa. Jadi partnya dibagi 2. Jadi Bang Bro itu masuk ke dalam rumahnya dulu, dan sedangkan aku ini ke makam dulu ya. Oke. Jadi memang ilmu-ilmu tersebut ya, seperti rawa rontek, pancasona, ini merupakan ilmu kanuragan Jawa tingkat tinggi. Oke, kita fokus ke makam dulu, kita doakan beliau dulu. Di sini saya tujuannya untuk mendoakan aja ya. Di samping itu juga kontennya malam-malam teman-teman. Malam ya sedikit merinding-merinding gitulah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan di sini aku nggak mau menantang-menantang ya. Biasa-biasa aja. Ya, selain menghormati para leluhur kita juga harus menghormati alam aja lah ya, seperti itu ya teman-teman. Dan ingat bahwa kita harus percaya makhluk gaib itu ada ya teman-teman ya. Oke. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada yang ketawa men. Di area sini.
Assalamualaikum ahli kubur. Amit sewu kula nuwun nggih. Oke ya, dikunci ya teman-teman. Malam-malam ke kuburan. Kita taruh dulu. Kita sowan ke leluhur kita yang sudah ya termasuk pejuang ya teman-teman. Dimana beliau ini memang pahlawan tanpa tanda jasa, bukan guru, melainkan pahlawan yang tidak tercatat dalam catatan buku sejarah. Jadi ini merupakan salah satu kuburan keluarga, di mana kuburan keluarga ini merupakan anak cucu keturunan dari beliau ya, yang sudah banyak seperti ini guys. Kita keliling dulu kuburan ini. Assalamualaikum, nun sewu, permisi nggih. Makam orang sakti, makam gantung. Jadi yang digantung ini bukan orangnya, tapi bajunya ya, baju yang pernah dipakai oleh beliau, yaitu merupakan pusaka. Kalau kita yang selama ini kita ketahui ya, pusaka saktinya beliau itu guys. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Itu kayak ada gedung terbengkalai ya di belakang itu ya. Kayaknya sih teman-teman, tapi aku rasa seperti itu sih. Oh, ini anak cucu dari beliau ya teman-teman, sampai sebanyak ini, dan salah satu pejuang tanah air. Oke, kita langsung gas ke sana. Mit sewu. Wah, merinding pak. Medeni bro, medeni. Nah itu makam beliau ya, makam gantungnya itu. Halo. Kayak ada dentuman gitu. Barusan aja langsung aku menoleh ke sebelah kiri, dan ternyata tidak ada apa-apa. Dan barusan tadi itu ketika aku berjalan menuju ke sini, disitulah ya aku mendengar suara teriakan wanita gitu guys. Oke, kita santai, pelan, jalan santai aja, jangan gegabah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur, permisi, nuwun sewu. Ini kok di lampunya dimatikan kayak gini guys. Wow, istimiwir ya. Serem lur. Ah ini kalau yang makam ini yang kayak cor-coran gitu, batu ya, masih nisannya masih batu bata gini yang belum. Baunya wangi banget bro. Ngapunten nggih Mbak, nuwun sewu. Assalamualaikum. Oke. Ziarah kubur.
Mit sewu. Wow, jadi bentuk makamnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini makam ini dari tahun 1909 kalau nggak salah ya, meninggalnya beliau. Sampai dengan saat ini itu bentuknya memang seperti ini guys. Jadi di atas ini itu pusakanya beliau atau baju-bajunya beliau yang ditaruh di atas, yang digantung itu seperti atap rumah. Akan tapi ini bukan beliaunya, tapi jasadnya itu di bawah, ya seperti makam orang biasa. Suara anak kecil sih, padahal belakang ini sawah loh. Oke, kita semut buka dulu guys. Waduh, ya, bentar. Waduh, ini nggak anu lagi. Bentar ya, mudah-mudahan koreknya bisa. Ya, gak hidup. Bet mbah. Mamit. Ya aku sumet lupa dulu. Koreknya kecil banget men. Mit sewu mbah, kula nuwun ngapunten. Permisi. Assalamualaikum ahli kubur. Ya rusak nih koreknya. Bentar ya. Oke, lupanya sudah siap. Aku pasang di sini guys. Oke, kita doakan beliau ya. Tata dulu kameranya. Oke. Ya. Masih ada sisa dupa nih. Taruh aja lah ya.
sampun ya, sudah selesai ya. Jadi seperti ini kondisi saat ini makam gantung, dimana makam gantung ini yang digantung ini adalah pusakanya ya teman-teman, atau baju dari beliau, yang diyakini bahwa dulu beliau ini memang mempunyai kekuatan gaib yang digunakan untuk melawan para kolonial saat itu. Kita lebih detail lagi ya, dekat lagi. Seperti ini guys. Oke. Ini mungkin istrinya ya teman-teman. Mas Ayu Joyodikdo, kelahiran tahun 1859, dan wafatnya 16 Januari 1920. Jadi di sini yang wafat lebih dulu ini adalah beliau yang wafatnya pada tahun 1909. Matur nuwun nggih, Mbah. Oke, kita kembali lagi. Wow. Aku foto dulu lah ya. Aku ambil HP dulu guys, biar lebih maksimal gambarnya, thumbnailnya. Alright. Ya, jadi seperti ini. Oke. Oke. Kita comeback lagi. Mbah, matur nuwun nggih Mbah. Ngapunten. Amit sewu. Assalamualaikum ahli kubur. Terima kasih banyak. Alright. Jalannya ngeri. Kita tutup lagi guys. Mbah matur nuwun. Matur nuwun nggih. Oke, teman-teman, ini aku sudah berada di rumah dari Mbah Eyang Patih Joyodikdo. Ini lampunya dimatiin ya, Mbah? Ya. Oke. Kula permisi. Amit sewu nggih. Iya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, nun sewu. Permisi, nun sewu. Oke. Wow. Nggih. Wow, gelap men. Tutup lagi guys.
Oke teman-teman, ini aku sudah berada di dalam rumah Eyang Joyodigdo, dimana di sini aku merasakan energi yang sangat luar biasa ketika aku berada langsung tepat setelah aku masuk ke dalam rumah ini ya. Dan suasananya itu cukup mencekam teman-teman. Ya kita bawa santai saja karena hal gaib itu memang ada ya. Tapi kita santai, kita review rumahnya ini setelah aku ziarah makam beliau di belakang tadi. Oke, amit sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana dulu ini? Ada banyak kamar di sini guys. Jadi ceritanya itu aku kesini eksklusif ya teman-teman, karena satu-satunya konten kreator yang explore malam hari di makam gantung dan rumah dari Eyang Patih Joyodigdo. Oke, kita langsung gas ke sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh man. Di sini ada kamar mungkin tepat untuk beribadah ya, karena di sini ada lafaz Allah dan Muhammad ketika menghadap ke sana kiblat. Oke. Misi, met saya nggih Mbah. Kita review satu-satu dari rumah ini ya teman-teman. Ini ada kamar, nggak tahu kamar siapa. Dan rapi banget karena memang tetap terurus ya. Meskipun rumah ini masih terjaga keasliannya, tapi perawatannya itu berkat Mbah Ram. Jadi rumah ini tetap bersih seperti sekarang ini guys. Dan di sini aku melihat ada beberapa foto yang sangat lama sekali. Itu yang Patih Joyodigdo di atas dan yang di bawah-bawahnya. Ini aku kurang paham ya siapa saja mereka. Jadi buat teman-teman di sini yang paham dan mengerti siapa saja mereka bisa tulis di kolom komentar. Oh ini ada tulisannya. Ini ada tulisannya teman-teman. Raden Ayu. Nggak paham aku. Oke lah ya, kita langsung lanjut ke bagian mana dulu ini. Ke sana deh. Atau ke bagian yang di sebelah sini. Amit sewu. Oh di sini ada beberapa kasur yang mungkin sanak keluarga beliau ini masih ada ya teman-teman sampai sekarang ya. Mungkin beberapa momen-momen tertentu ada beberapa keluarga itu yang mungkin tidur di sini guys. Ini masih rapi dan bersih banget. Aku suka teman-teman kalau rumah-rumah klasik seperti ini ya, dan itu anyaman bambu di atas atapnya ya. Karena memang unik ya, dan terdapat kisah menarik rumah ini guys. Sejarah-sejarahnya tuh masih terjaga hingga sampai saat ini. Wah, keren. Itu yang di sebelah kanan atas itu, pojokan itu namanya Pak Singgih Joyo Diningrat, Bupati Rembang ya. Beliau lahir pada tahun 4 Maret 1854 di Blitar dan wafatnya di Rembang pada tahun 23 Mei 1912. Oh ini kecilannya Pak Singgih. Oh bukan guys, bukan Pak Singgih ini. Jadi Bupati Rembang mungkin pertama ya teman-teman. Tahun segitu masih lama banget men. Dan kita lebih dalam lagi ke sini. Di sini ada foto dari beliau juga. Ini
fotonya tuh kayak hidup ya teman-teman. Wow, kayaknya nih fotonya hidup guys. Permisi. Dan di sini ada foto lagi. Nah ini Tumenggung Pringgodibdo, Bupati Brebek Nganjuk ya. Beliau adalah mertua Eyang Joyodigdo. Oh, mertua Eyang Joyodigdo guys. Beliau ini mertuanya. Dan ini ada foto bersama orang Belanda ya. Oh ini loh, lihat ya teman-teman, permisi ya. Beliau ini yang di sini. Nih, ini beliau guys. Dan di sebelahnya orang Belanda. Ya, ini foto lama banget. Pejabat bertiga di tengah, Raden Ngabehi Joyodigdo, Raden Tumenggung Ngabehi Warso Kusumo, dan JGTH Crosser. Oke, aku nggak paham. Maaf banget ya teman-teman. Dan ini, oh istri beliau ini ada 4 ya. Istri ke-1 yang tadi di makam itu Raden Ayu Joyodigdo. Dan yang istri kedua Mas Ajeng Gondowati, dan yang istri ketiga Mas Ajeng Ngadina, dan istri keempat Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, amankan. Dan istri keempat Mas Ajeng Soekarse. Dan ini keturunan-keturunannya ya teman-teman. Oke. Ini sedikit mereview nggak apa-apa ya, karena ini peninggalan leluhur kita. Kita nggak tahu keturunannya siapa, maksudnya keturunan beliau apa enggak, karena ini sudah sangat lama sekali ya teman-teman. Dan di sini ini penting nih. Di sini silsilah leluhur Patih Joyodigdo. Oh, dari Prabu Brawijaya kelima ya teman-teman, Raja Majapahit. Jadi memiliki anak Raden Patah. Nah, Raden Patah ini beliau ini si Prabu Brawijaya ini menikah dengan Siubanci dan melahirkan Raden Patah. Dan hingga keturunannya turun ke bawah sini. Terus yang ke sini Bondan Kejawan dan Sultan Agung ya, Sultan Agung, Amangkurat 1, Amangkurat 4. Oke. Oh jadi Adipati di sebelahnya ini. Oke. Wah, bingung aku kalau baca satu-satu. Langsung singkatnya ya. Jadi beliau ini keturunan dari Prabu Brawijaya yang kelima. Dari R.A. Kartodiwiryo, Ibu Patih Blitar, dan Ayah Patih Blitar. Oh, RT Kartodiwiryo. Oke. Jadi ini ya, beliau ini anak pertama dan mempunyai 2 saudara. Oke, langsung saja kita ke sini teman-teman. Ini ada kamar lagi yang emang ini di sini ini merupakan kamar dari beliau ya. Amit sewu, kula nuwun. Amit sewu, Mbah. Kula nuwun. Bersih banget ya teman-teman dan masih terjaga keasliannya. Ini dipan-dipan yang cukup lama sekali di sini. Kalau dipan lama itu memang ada selambunya kayak gini ya. Maksudnya disediakan atap gitu dan dibuatkan selambu di dalamnya untuk menutupi serangan nyamuk. Dan ini cermin yang cukup lama sekali juga teman-teman. Wow. Permisi.
Oke, kita lanjut ke bagian belakang ini guys. Nah, ini ada beberapa foto lagi. Oke. Oh, ini kepala jaksa Kediri ya, Mas Dar Joyo Subroto teman-teman, kepala jaksa Kediri. Beliau lahir di Brebek Nganjuk 7 Agustus 1866, putra ke-10 Patih Blitar, perintis penulisan silsilah keluarga pertama Joyo Digdo waktu masih hidup. Oke. Dan di sini lama-lama ya. Oh, ini R.A. Kartini teman-teman. R.A. Kartini, Raden Ayu Kartini ya. Dan beliau ini menikah dengan Pak Singgih guys. Pak Singgih. Oh jadi menikah dengan R.A. Kartini. Oh, ini bersejarah sekali loh. Jadi silsilah keturunan beliau ini masih terjaga ya sampai saat ini. Wah, nggak paham nih aku. Ini ada meja. Yang masih original gitu ya. Zaman dulu tuh nggak ada KW atau produk palsu gitu guys. Jadi asli semua. Kelihatan dari bentukan dan jenis kulitnya ini ya teman-teman. Gila, keren men. Sumpah aku masuk sini tuh kagum banget loh. Ada foto Pak Karno beserta keluarganya ini. Permisi, kula nuwun. Oh, ini Pak Karno teman-teman. Jangan-jangan Pak Karno ini pernah tidur sini ya? Atau gimana? Wah, kurang paham juga aku kalau seperti ini. Oke. Ini masih terjaga semua ya keasliannya ya teman-teman. Sumpah ini keren banget dan aku kedua kali ini kesini ya. Dan ini versi malamnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sana. Oke, sambil bercerita ya, kalau ajian Pancasona itu adalah ilmu kanuragan kuno. Kanuragan kuno tingkat tinggi yang melegenda di Nusantara ya teman-teman, dan sering disamakan dengan ajian rawa rontek. Pemilih ajian ini diyakini tidak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah karena mampu menyambung anggota tubuh yang putus atau hidup kembali ya. Dan ilmu ini berasal dari 5 elemen: langit, bumi, gunung, samudra, dan sungai guys. Dan nama ilmu kebal di Jawa ini sangat beragam ya teman-teman. Di antaranya yang terkenal adalah ajian lembu sekilan, osi kuning, gelap ngampar, dan bolo sewu yang termasuk dalam ranah ilmu kanuragan dengan tujuan untuk membela diri dan perlindungan spiritual, dan seringkali diwariskan melalui mantra-mantra kuno. Ini fotonya banyak banget men. Ini mungkin tahun 70 80 ya teman-teman. 80 90-an yang sudah berwarna seperti ini. Oke, kita ke sini, ini terakhir. Dan ilmu Pancasona atau rawa rontek ini sering dikaitkan dengan daerah rawa dan tempat-tempat yang angker ya. Lalu berkembang lewat cerita masyarakat, cerita silat, dan film atau cerita horor lokal ya. Dan secara ilmiah
nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa batas atau kebal total dalam kematian ya. Dan dalam ajaran setiap agama, semua makhluk itu pasti mati ya teman-teman. Dan nggak ada manusia yang bisa menolak ajalnya. Wow. Jadi benarkah ilmu itu ada? Ya kalau yang dimaksud benar-benar sebagai ilmu kebal yang membuat seorang tidak bisa mati, itu belum ada bukti nyata ya. Tapi kalau sebagai mitos, cerita rakyat, atau bagian budaya mistis Jawa, itu jelas iya ya teman-teman. Itu memang ada dalam tradisi lisan. Dan di sini kita bisa melihat kursi meja makan yang sangat orisinal sekali lah. Ini jati men, gundeng. Wah, istimewa. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada foto lagi, dimana di sini ada foto Muhammad Hatta. Wow, ini Muhammad Hatta guys. Muhammad Hatta lagi ngapain itu? Gak tahu sih. Jadi di sebelahnya sini juga banyak foto-fotonya. Waduh, nggak paham aku ya, maaf banget ya. Nanti kalian bisa melihat lah. Aku taruh link di sini versi siangnya ya. Itu dijelaskan jelas sama Mbah Ram semuanya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam baik.